jawab. Baik, kepada Prof. Nanang kami persilakan. Terima kasih, Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf, suara saya memang dari aslinya serak-serak begini. Tidak semerdu suara Bu Indah atau suara Bu Asri. Mohon maaf. Suatu kehormatan bagi saya untuk ikut berdiskusi pada acara ini. Terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk ikut bergabung dalam diskusi hari ini. Tadi benar Mas Moderator menyampaikan bahwa bidang kompetensi keilmuan saya bukan tentang korupsi atau anti korupsi. Saya menekuni kegurubesaran saya di bidang seismologi, minat riset saya di gempa, tsunami, dan mitigasi bencana. Jadi sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungan dengan acara hari ini. Tetapi memang sama dengan Bu Asri, Bu Marcel, Pak Yusuf, Bu Indah, dan beberapa yang lain, sekitar 10 tahun terakhir ini, secara kebetulan saya memang terperosok ikut masuk dalam bidang yang menangani tentang pendidikan anti korupsi. Maka apa yang ingin saya paparkan atau ingin saya sharingkan, saya bagikan ini adalah sesuatu yang didasarkan kepada apa yang telah saya tekuni selama ini. Tentu pembahasan tidak akan banyak atau tidak menyentuh faktor sektor hukum. Jadi saya lebih berbicara tentang global saja. Izinkan saya akan share beberapa poin materi presentasi. Mohon izin saya akan men-sharingkan, Mas. Bisa ya, Mas? Bisa, Bapak. Mohon Bisa, izin ya? sebentar. Sudah, Bapak, silakan. Bisa ya? Baik, saya akan berbicara tentang pentingnya pendidikan anti korupsi, khususnya di perguruan tinggi. Ini adalah tugas yang diberikan pada saya oleh Bu Indah. Nah, saya memang kebetulan perintis dan pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi di ITB yang dibuat pertama kali tahun 2009. Sesuatu yang aneh, mengapa Institut Teknologi Bandung tidak punya orang yang mengerti soal hukum, tidak ada fakultas hukum, kok berani-beraninya menyelenggarakan mata kuliah yang disebut mata kuliah pendidikan anti korupsi. Ini tahun 2009. Kemudian secara kebetulan memang saya penyuluh anti korupsi di KPK, tersertifikasi. Saya kira Bu Indah juga sama, Bu Asri juga, dan beberapa yang lain. Ini latar belakang saya. Jadi walaupun kompetensi keilmuan saya dan kegurubesaran saya di bidang seismologi yang menangani gempa, tsunami, dan mitigasi bencana, tapi memang ada pekerjaan lain yang sepertinya tidak kalah menarik. Sudah 10 tahun lebih saya tekuni ini. Baik. Berikutnya, saya ingin berbicara dua hal saja yang penting. Satu, strategi pemberantasan korupsi. Tentu ini saya adopsi dari pemikiran-pemikiran di KPK. Kemudian yang kedua, tentang pendidikan anti korupsi itu yang dikembangkan di perguruan tinggi. Nah, saya lihat semua peserta, saya kira sebagian terbesar berlatar belakang ilmu hukum, maka sangat familiar dengan istilah-istilah ini. Poinnya utamanya adalah bagi kami, terutama orang yang tidak bekerja, tidak bergiat di sektor hukum, adalah korupsi itu adalah kejahatan luar biasa.
dan kerugiannya bisa besar luar biasa, terorganisir, dan bisa dilakukan oleh setiap orang. Nah, poin berikutnya yang paling penting adalah ternyata korupsi itu berdampak sangat buruk pada semua sendi kehidupan. Mari kita renungkan bersama. Sektor apa saja sih yang nggak ada korupsinya di negeri kita? Nah, oleh karena itu, karena merupakan kejahatan luar biasa, berdampak buruk luar biasa, maka harus dilawan dengan upaya yang super luar biasa. Ini para orang yang tersangkut dengan kasus-kasus korupsi data dari KPK. Bisa kita lihat, hampir semua jabatan publik sudah pernah melakukan kegiatan yang terkait dengan korupsi. Nah, dari diskusi dengan berbagai pakar hukum, saya mendengar juga bahwa ternyata untuk memberantas korupsi itu jalur penal, dengan kata lain penerapan hukum saja bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. Ini saya sitir beberapa pendapat, saya kira dari paparan Bu Marcel dan tim di PAK Kementerian Dikti. Jadi bukan segala-galanya jalur penal itu. Maka perlu dilengkapi dengan jalur non-penal. Di mana jalur non-penal ini prinsip dasarnya adalah pencegahan. Baik upaya membuat masyarakat berbudaya anti korupsi, baik upaya juga menyebarluaskan pengetahuan tentang apa itu korupsi dan apa anti korupsi dan bagaimana gerakan melawan korupsi itu, ini harus dilakukan secara bersama-sama, jalur penal dan jalur non-penal. Nah, yang kita bicarakan hari ini memang khusus pada jalur non-penal, karena disitulah edukasi atau pendidikan itu masuk di dalam bagian jalur non-penal. Korupsi itu masalah bersama, merupakan persoalan bersama kita. Bukan hanya urusannya para penegak hukum saja. Dan juga bukan hanya urusannya pemerintah saja. Tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita sebagai komponen bangsa. Lebih-lebih lagi merupakan tanggung jawab perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi diharapkan menghasilkan para calon pemimpin bangsa di masa depan. Nah, kalau kita bicara tentang strategi pemberantasan korupsi, ada 3 memang. Penindakan, perbaikan sistem, edukasi, pendidikan, atau kampanye. Yang semuanya itu harus, sekali lagi, harus didukung oleh peran serta masyarakat. Nah, kegiatan penindakan, artinya jalur penal, tujuan akhirnya adalah membuat orang takut korupsi. Perbaikan sistem, misalkan regulasi, dan lain-lain itu, membuat orang tidak bisa korupsi. Tetapi kita yang hadir pada hari ini, kita yang hadir diskusi hari ini adalah tentang pendidikan, bagaimana agar orang itu tidak mau korupsi. Bukan takut, tapi tidak mau. Bukan tidak bisa, tapi memang tidak mau. Ada kesempatan pun dia tidak mau. Tidak ada hukuman pun dia tidak mau. Ini tugas besar kita yang saya rasa sebagian terbesar yang hadir di forum hari ini. Nah, lalu kita masuk sekarang, apa sebetulnya yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi itu? Setidaknya ada beberapa contoh inisiatif anti korupsi yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi. Pertama, yang kotak merah paling kiri atas adalah pendidikan anti korupsi. Ini yang kita bicarakan hari ini. Kemudian yang kedua, kampanye anti korupsi
juga bisa kita bicarakan hari ini. Ketiga, kajian atau riset tentang anti korupsi. Saya kira di Fakultas Hukum UNES ini dilakukan. Kemudian pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi melakukan pengabdian masyarakat, baik dosen maupun mahasiswanya, bisa juga dititipi dengan tema-tema anti korupsi. Kemudian soal pengembangan kode etik dan perilaku integritas akademik. Ini saya kira juga bagian dari inisiatif anti korupsi yang wajib dilakukan di perguruan tinggi. Kenapa saya katakan wajib? Soal kode etik dan perilaku integritas. Kita tidak boleh menutupi fakta bahwa ada cukup banyak kegiatan-kegiatan akademisi yang tidak berintegritas. Misalkan, plagiasi. Itu paling mudah, sering ditemukan, sering contoh-contoh itu ditemukan, terutama pada saat seorang akademisi mengajukan proses kenaikan jabatannya. Karya-karya ilmiahnya dilihat, oh ternyata sekian persen plagiasi. Kemudian berikutnya bagaimana transparansi dan akuntabilitas di perguruan tinggi. Itu juga wajib dilakukan. Kemudian dan seterusnya sampai persoalan tentang pengendalian gratifikasi dan pungli. Ini contoh inisiatif anti korupsi yang bisa dilakukan di perguruan tinggi. Sekarang berpulang pada kita sekarang. Berpulang pada saya, berpulang pada Bapak, berpulang pada Ibu, dan semua yang hadir di sini. Perguruan tinggi saya, kampus saya, sudah melakukan apa saja. Kampus saya sudah melakukan apa saja. Nah, topik kita hari ini, kita minimalisir dulu bagian pendidikan anti korupsi ini saja, dulu. Kita nggak bicara yang terlalu lebar. Tapi ini barangkali potret pertanyaan yang untuk kita renungkan bersama. Kampus saya ini ngapain aja sih selama ini? Ngapain aja? Jangan-jangan kampus saya produsen koruptor. Nah, kemudian apa itu tujuan dari pendidikan anti korupsi atau pembelajaran dari pendidikan anti korupsi? Simple saja, sederhana saja adalah tujuannya adalah membangun karakter anti korupsi. Untuk siapa? Pada siapa? Pada mahasiswa. Dengan cara apa? Satu, memberikan knowledge, pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya. Dan kedua, bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Poin nomor 2 ini yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Dekan. Betapa sulitnya kita pada masa pandemi sekarang memberikan yang nomor 2 tadi. Tentu tujuan besarnya ada ikut menyiapkan lahirnya generasi masa depan yang lebih baik. Apa pengertian lebih baik? Itu adalah lebih baik dari kita yang sekarang ini. Lebih baik dari kita yang sudah penuh dengan corang-moreng. Penuh dengan kegelapan generasi kita ini. Kita siapkan lahirnya generasi masa depan yang lebih baik, yang salah satunya mempunyai karakter anti korupsi dan berintegritas. Kemudian, bagaimana kedudukan pendidikan anti korupsi itu sebetulnya di perguruan tinggi kita? Tahun 2018 ada Rakornas Pendidikan Anti Korupsi di Jakarta, diselenggarakan oleh KPK. Saya kira waktu itu saya lihat Bu Indah dan pimpinan UNES hadir. Mohon dikoreksi kalau salah saya. Ada komitmen yang ditandatangani oleh 5 menteri atau 4 menteri waktu itu dan ketua KPK pada waktu itu. Intinya komitmen tentang membangun pendidikan karakter dan budaya anti korupsi. Ditandatangani oleh Menristek Dikti waktu itu, Mendikbud waktu itu, Mendagri waktu itu, dan Menteri Agama waktu itu, dan KPK. Nah, komitmen ini lalu diimplementasikan kepada 4 kementerian tadi. Salah satunya di Depdagri munculnya Pergub atau Perkot tentang pendidikan anti korupsi. Sedangkan di perguruan tinggi yang diwakili oleh Menristek Dikti tadi itu, keluarlah
Permen nomor 33 tahun 2019. Jadi kalau di jajaran Kemendagri keluarnya Pergub, Perkot, dan sebagainya, di Kementerian Agama keluarnya Peraturan Menteri Agama, di Menristek Dikti keluarnya adalah Permen Ristek Dikti nomor 33 tahun 2019. Yang poin utamanya adalah pendidikan anti korupsi wajib diselenggarakan melalui mata kuliah. Di mana mata kuliah itu merupakan sisipan pada mata kuliah wajib umum atau mata kuliah yang relevan. Ini permen terakhir, Permen Ristek Dikti. Walaupun masih ditanyakan juga, nomenklatur kementerian sekarang berubah. Apakah dengan demikian silakan para pakar hukum membahas. Apakah dengan berubahnya nomenklatur kementerian lalu permen yang lama tidak berlaku. Saya lihat para pakar hukum hadir tadi. Monggo nanti dibahas. Sebenarnya pemerintah tuh ngapain saja sih? Semua kita mengatakan korupsi bla 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 sudah nggak terkendali. Apa pemerintah diam? Khusus kita bicara di jajaran pendidik, di kalangan pendidikan, tidak diam. Upaya pemerintah yang diwakili dalam hal ini perubahan nomenklatur berkali-kali, Kemdikbud, Kemendagri, sudah dimulai sejak tahun 2010-an dengan adanya MOU dengan KPK. Kemudian dalam tataran implementasi dibentuklah tahun 2011 itu apa yang disebut dengan Tim Pendidikan Anti Korupsi yang melibatkan 9 orang dari berbagai perguruan tinggi. Mayoritas memang dari Fakultas Hukum. Antara lain Bu Indah dan Bu Marcel tadi. Kemudian tim tadi telah menghasilkan 3 buku. Yang tadi disebut moderator, bukan buku saya, tapi saya sebagai salah satu editor. Yang membuat adalah tim PAK ini. Kemudian dengan difasilitasi oleh Kemendristek Dikti atau Kemdikbud dan didukung penuh oleh KPK telah menyelenggarakan TOT, Training of Trainer, Micro Teaching, Pendidikan Anti Korupsi untuk 4.500 dosen dari 2.000 PTN dan PTS se-Indonesia. Ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian yang terkait dengan pendidikan. Ini contoh bukunya. Ada 3 buku tadi yang telah diterbitkan oleh tim. Kemudian, nah ini yang perlu digarisbawahi. Ini yang perlu digarisbawahi soal buku itu. Pendidikan anti korupsi yang kita idam-idamkan adalah bertujuan membangun karakter anti korupsi. Yang oleh karena itu, tadi pada bagian awal setelah saya sampaikan, bahwa korupsi adalah masalah bersama, bukan persoalan penegak hukum saja, tetapi merupakan masalah seluruh komponen bangsa, maka mata kuliah ini atau pembelajaran ini diberikan untuk semua mahasiswa dari semua program studi atau fakultas. Bukan hanya untuk fakultas hukum saja. Maka dari itu, materi buku tentu tidak didominasi oleh materi tentang hukum saja. Walaupun memang poin-poin penting tentang hukum wajib dimasukkan. Ada 11 materi yang dibahas di dalam buku itu, termasuk tentang metode pembelajaran. Mulai dari yang ringan-ringan, apa korupsi dan integritas, faktor penyebab korupsi, dan seterusnya. Dan jangan lupa, yang paling bawah, 11 ini yang paling penting sebetulnya. Kita ingin melihat, kita ingin men-encourage bagaimana mahasiswa itu agar bisa ikut berupaya aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Ini yang dibahas pada bab terakhir. Setelah diberikan knowledge dan nilai-nilai, kita ajak para mahasiswa itu untuk ikut berpartisipasi, ikut menjadi penggerak upaya pencegahan korupsi. Nah, kemudian ini contoh materi dasar yang dibahas di dalam buku tadi. Ada tentang korupsi itu apa, bentuk korupsi, faktor penyebab, dan seterusnya sampai nilai-nilai anti korupsi. Kemudian, nah, ini contoh foto kegiatan Training of Trainers, Micro Teaching, yang sudah
setidaknya telah melatih 4.500 dosen dari 2.000 PTN, PTS se-Indonesia. Belum lagi ditambah dengan kegiatan-kegiatan KPK yang difasilitasi KPK. Kemudian di dalam setiap training, setiap micro teaching itu selalu dilengkapi dengan materi buku dan materi bahan-bahan presentasi yang semestinya kita berharap dengan ikut training ini, ikut latihan mengajar micro teaching 3 hari dengan bekal buku, dengan bekal materi presentasi, dengan bekal materi diskusi, mestinya kita harap sudah bisa menginisiasi pembelajaran pendidikan anti korupsi di kampus masing-masing. Dan ini telah dilakukan dari tahun 2012 sampai 2018. Nah, pendidikan anti korupsi itu jika dalam konteks di perguruan tinggi bisa dilakukan dalam bentuk mata kuliah itu bisa mandiri atau mata kuliah sisipan sesuai dengan permen tadi. Tetapi jangan lupa, harus, sekali lagi, tidak hanya cukup kuliah, tetapi juga harus didukung dengan upaya membangun lingkungan akademik yang lebih baik dengan melakukan kegiatan-kegiatan seminar, pelatihan, kampanye, dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Jadi, di samping pendidikan anti korupsi diberikan di dalam kelas, tetapi juga harus dibangun. Lingkungan akademi di kampus itu harus dibangun. Jadi kita tidak bisa bicara tentang bersih di dalam kelas, di dalam mata kuliah, tetapi di luar kelas, lingkungan akademik juga harus dibangun menuju ke arah kampus yang lebih bersih. Yang tadi, contoh-contoh inisiatif tadi. Dan ini, sekali lagi, mohon maaf Ibu Bapak sekalian, sangat-sangat memerlukan dukungan dan komitmen dari pimpinan perguruan tinggi. Tanpa ada dukungan, komitmen dari pimpinan perguruan tinggi, kita nggak bisa bicara apa-apa di kampus itu. Terima kasih sekali Ibu Dekan Fakultas Hukum UNES telah memberikan dukungan dan yang komitmen yang begitu besar pada pendidikan anti korupsi ini. Dan ini bisa dijadikan contoh bagi pimpinan perguruan tinggi yang lain untuk bisa di kelas bersih, kita ngajar untuk mahasiswa bersih, tetapi kampus juga harus bersih. Ini perlu dukungan yang luar biasa. Dan dalam banyak kasus, ini tidak mudah. Kami menemukan banyak kasus tidak mudah dukungan ini diperoleh. Kemudian, kalau dalam bentuk mata kuliah, ada 2 model. Mata kuliah mandiri dan mata kuliah model sisipan. Model sisipan sesuai dengan permen tadi, disisipkan pada MKWU dan mata kuliah lain relevan, misalnya Pancasila, pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etika profesi. Sedangkan sebagai mata kuliah mandiri, dikelola sendiri. Tinggal persoalannya wajib atau pilihan. Dan struktur perkuliahannya biasanya, kalau kuliah mandiri adalah kuliah oleh dosen-dosen, kuliah umum, misalkan dari KPK, diskusi-diskusi dan film-film, dan tugas-tugas. Model yang kiri ini, model mata kuliah mandiri ini, diinisiasi oleh Paramadina dan ITB. Sedangkan model sisipan, saya kira cukup banyak. Yang saya bicarakan di sini tentang pendidikan anti korupsi, di sini adalah materi pendidikan anti korupsi yang diberikan untuk semua mahasiswa. Semua mahasiswa dari semua prodi dan semua fakultas. Saya tidak berbicara tentang pendidikan anti korupsi yang khusus fakultas hukum saja. Itu sudah ada. Walaupun dalam nama yang berbeda. Konten tentang korupsi dan anti korupsi mestinya sudah diajarkan di fakultas hukum. Jauh atau beberapa tahun sebelum Paramadina dan ITB mengajarkan. Tetapi khusus membahas tentang hukum. Yang saya bicarakan hari ini adalah mata kuliah pendidikan anti korupsi yang bersifat umum. Yang bisa diterima oleh semua orang, karena target kita memang semua mahasiswa. Ini adalah contoh perkuliahan yang di Paramadina yang kiri, yang kanan di ITB. Faktanya memang, apa boleh buat, pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi yang versi umum tadi, yang tidak semata-mata kontennya hukum saja, dirintis
oleh Paramadina tahun 2008 sebagai mata kuliah wajib untuk mahasiswa tahun pertama, dan ITB tahun 2009 sebagai mata kuliah pilihan untuk mahasiswa tahun terakhir. Yang perlu diketahui di sini, Paramadina dan ITB waktu itu sama sekali tidak berkomunikasi. Tidak ada komunikasi apapun yang dilakukan antara Paramadina dan ITB. Sama-sama bergerak, ternyata sama pikirannya. Oh, kita perlu mata kuliah pendidikan anti korupsi. Walaupun saya tahu di Paramadina waktu itu belum ada fakultas hukum. Di ITB apalagi, sampai sekarang juga tidak akan pernah ada. Nah, kemudian dalam prakteknya tentu saja pendidikan anti korupsi itu tidak bisa hanya diberikan di ruang kelas saja. Tidak bisa yang diberikan hanya dalam bentuk kuliah, ceramah, tidak bisa. Kuliah-kuliah model konvensional tidak bisa diberlakukan untuk mata kuliah atau pembelajaran pendidikan anti korupsi ini. Karena kuliah ini isinya lebih banyak membangun inisiatif menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada mahasiswa. Contoh kegiatan antara lain adalah diadakannya lomba debat anti korupsi di Universitas Paramadina. Sedangkan di ITB adalah dilakukannya festival integritas yang setiap akhir semester diselenggarakan oleh mahasiswa peserta kuliah di ITB, peserta kuliah pendidikan anti korupsi. Ini contoh-contoh kegiatan di dalam pendidikan anti korupsi. Nah, bagaimana kondisi terkini dari PAK? PAK itu adalah singkatan pendidikan anti korupsi. Bagi kami yang bergelut di dunia pendidikan anti korupsi, rasanya PAK sudah menjadi singkatan kita bersama. Tetapi ternyata ada PAK lain, penilaian angka kredit jabatan. Dua hal yang berbeda. Tapi khusus PAK yang di sini adalah pendidikan anti korupsi. Bagaimana kondisi terkini? Kondisi terkini berdasarkan survei kuesioner yang diselenggarakan tahun lalu, 2019, ada sekitar 4.000 program studi fakultas yang menyelenggarakan pendidikan anti korupsi. Di mana jumlah ini mungkin akan bertambah dengan terbitnya Permen Menteri tahun 2019 tadi. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, adik-adik, mahasiswa, dan saudara-saudara yang mempunyai concern pada gerakan anti korupsi, jika ini dikelola dengan baik, ini merupakan kekuatan besar. Suatu potensi yang sangat besar untuk tumbuhnya budaya anti korupsi di negeri kita. Poin yang terakhir inilah yang barangkali belum kita lakukan dengan baik. Bagaimana kita mengelola potensi yang ada menjadi suatu gerakan. Ini yang belum. Kita sampai saat ini memang lebih banyak fokusnya di kampus, tetapi menjadi gerakan untuk menumbuhkan budaya tadi belum sistematis kita lakukan. Pada bagian akhir, saya ingin tunjukkan gambar narsis kita, narsis kami. Ini adalah tim pendidikan anti korupsi Kemdikbud, Kemristekdikti tahun 2011 sampai 2019. Karena 2020 sudah tidak ada kabarnya lagi bagaimana kegiatan pendidikan anti korupsi ini. Inilah orang-orangnya. Ada Bu Indah, itu yang paling keren di depan. Ada Bu Marcel, ada Bu Asri, ada Pak Yusuf, kemudian Pak Ganjar, itu Pak yang kanan, Ganjar, Pak Hipnu, dari Bu Endah, Pak Agus, dan saya yang paling kecil di tengah itu. Jadi inilah tim kami yang menggawangi tim pendidikan anti korupsi sampai tahun kemarin, di mana tahun ini sudah nggak ada kabar lagi. Kami berasal dari UI, Unsud, Purwokerto, Universitas Negeri Jember, Bu Endah, UNES, Bu Indah, Bu Marcel dari Sugia Pranata, Bu Asri dari Paramadina, Pak Agus dari Fakultas Hukum Unpad, Pak Yusuf dari Paramadina, dan saya Nanang dari ITB. Nah, poin yang ingin saya sampaikan dua hal adalah, mohon maaf, upaya penindakan korupsi bukan segala-galanya.
perlu dibarengi dengan jalur non-penal. Perlu dibarengi dengan upaya pencegahan yang melibatkan semua komponen bangsa. Dan tidak perlu dipertentangkan. Jalur penal dan jalur non-penal itu tidak perlu dipertentangkan. Mana yang lebih penting, mana yang paling penting. Sekali lagi, yang ingin saya sampaikan, tidak perlu dipertentangkan jalur penal dan non-penal. Semuanya harus dilakukan. Dan tidak bisa mengklaim mana lebih penting. Karena korupsi adalah persoalan bersama. Jadi, hilangkanlah, sekali lagi dalam konteks pendidikan anti korupsi, membangun budaya anti korupsi bagi generasi masa depan, hilangkanlah ego sektoral. Jadi bukan penal atau non-penal, dua-duanya kita jalankan bersama-sama. Syukur-syukur jika bersinergi. Dan poin yang kedua, perguruan tinggi dapat menjadi ujung tombak upaya melahirkan generasi masa depan berkarakter anti korupsi. Dan terlebih-lebih lagi, jika bisa dikelola dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai trigger atau pemantik diskusi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belanjanya dan sebagainya ternyata itu awal ya Bu ya, munculnya perilaku-perilaku korupsi, sehingga pendidikan itu memang harus ada. Karena betul sekali saya pikir juga akan sulit ketika kita mencoba menebang pohon yang sudah sangat besar. Langkah lebih baiknya ketika dari awal kita rancang supaya karakter itu bisa tumbuh langsung dari dalam diri dan pikiran setiap masyarakat di Indonesia. Ya, mohon izin Prof. Nanang, Ibu Asriana, apakah masih bersama dengan kami? Masih, Mas. Oh, yeah. Baik, setelah ini mungkin akan kami ulang lagi dari Prof. Nanang, Bu Asriana, kemudian Bu Indah lagi. Ini sudah banyak pertanyaan yang muncul di chatroom, ya. Karena memang pertanyaan kami persilakan untuk ditulis di sana. Saya sempat mencatat beberapa pertanyaan dan beberapa statement-statement yang menarik, ya. Ini yang pertama tadi ada ini Bapak, ya, kalau tidak salah Bapak Nasridal. Ini mana yang lebih baik diutamakan? Apakah memberikan atau menginformasikan ancaman hukum, ataukah ajaran-ajaran agama yang juga melarang perbuatan korupsi? Jadi mana nih lebih dulu Bapak Ibu? Jadi ketika kita mau menyampaikan dari dua hal itu. Kemudian ini mungkin dari Ibu Winda dari Amik CBI ini, ya. Ini terkait, mungkin ini untuk Bu Indah ini. Baiknya hukuman yang seberat-beratnya bagi koruptor tentang sanksi ini, Bu. Baiknya bagaimana, seharusnya bagaimana. Mungkin aturan di penegakan anti korupsi atau pemberantasan anti korupsi di Indonesia masih kurang berat ini hukumannya. Bisa jadi seperti melihat di negara-negara lain yang hukumannya memang bisa sampai hukuman mati dan lain sebagainya. Kemudian ada Pak Agung Wiono, ini mungkin masukan. Beliau juga memahami di forum ini bisa jadi ada beberapa pimpinan perguruan tinggi, ya, untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada pembinaan karakter anti korupsi. Ya, ini saya pikir penting juga untuk Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi yang bisa menerapkan di kampus Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian ada lagi bagaimana metode efektif yang telah terbukti dapat menekan tindak pidana korupsi. Nah, jadi Bapak Ibu diminta untuk menilai selama ini sudah ada beberapa upaya, sudah ada beberapa metode. Kira-kira yang paling efektif itu apa dalam menekan tindak pidana korupsi? Dan ketika ada yang tidak efektif atau kurang efektif, sebenarnya apa yang menyebabkan itu menjadi tidak efektif? Nah, ini dari Bapak Sriana dari PGRI. Terus ada lagi ini,
dari Bapak Miaskur. Bagaimana cara mengurangi korupsi politik? Nah, ini sepertinya menarik ini. Silakan Bapak Ibu berkenan untuk menjawab. Mohon izin, kebetulan waktunya cukup terbatas untuk ketiga pembicara dapat menjawab pertanyaan itu untuk sekitar 30 menit. Jadi masing-masing pembicara berkenan menjawab masing-masing 10 menit. Terima kasih Bapak Ibu. Kepada Prof. Nanang terlebih dahulu kami persilahkan. Terima kasih, Mas. Saya beberapa poin saja. Tadi soal mana lebih dulu, saya selalu berprinsip begini. Soal prioritas tidak perlu kita perdebatkan. Lakukan sajalah semuanya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tadi dari awal sudah berkali-kali saya katakan, jalur penal dan non-penal juga tidak perlu diperdebatkan. Mana yang lebih penting, mana yang tidak penting. Tetapi kita mau berkontribusi di mana? Kita itu artinya saya dan semua yang hadir di sini. Mau berkontribusi di mana? Mau jalur apa? Itulah, lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, benar memang apa yang disampaikan oleh salah seorang penanya tadi, Pak Agung Wiono mungkin ya, soal dukungan pimpinan perguruan tinggi. Soal komitmen pimpinan perguruan tinggi. Ini betul-betul sangat diharapkan. Karena tanpa ada dukungan pimpinan perguruan tinggi, semua yang dibicarakan di dalam diskusi kita hari ini tidak akan berarti dan tidak akan berjalan. Tidak akan berjalan. Nah, maka memang bagaimana tantangan kita untuk memberikan masukan, untuk menghimbau para pimpinan perguruan tinggi agar mempunyai komitmen dan dukungan yang real terhadap pelaksanaan pembelajaran pendidikan anti korupsi di kampus. Saya mohon maaf bicara begini karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Asri, sudah jalan nih. Dari Aceh sampai Papua sudah jalan. Sudah tahu peta beberapa perguruan tinggi. Sudah tahu mana yang pimpinannya reluctant, menolak, mana yang ragu, dan mana yang full support. Termasuk yang di Jawa Tengah, berkali-kali sudah saya bicarakan dengan Bu Indah. Saya tahulah petanya bagaimana, termasuk PTN-PTN besar itu. Tolong dicek saja PTN-PTN besar itu. Sekarang di Jawa Tengah atau Jogja, tolong dicek PTN-PTN besar. Mana yang punya, yang sudah melaksanakan PAK ini. Coba dicek. Kita semua tahu kok di sini. Kita semua tahu. Jadi kata kuncinya memang dulu di awal-awal kan begini. Tidak ada payung hukum. Yang menjadi tahun 2000 berapa itu Bu Asri ya? 2010-an awal. Mana payung hukumnya nggak ada ini? Payung hukumnya nggak ada. Oke, dibuatkan surat edaran. Dibuat surat edaran dari Dirjen Dikti waktu itu. Tentu para pakar hukum lagi-lagi mengatakan surat edaran nggak mengikat. Surat edaran nggak mengikat. Itu pakar hukum lagi. Surat edaran nggak mengikat. Himbauan apa lagi? Lebih naik lagi. 2019 dengan intervensi KPK, saya katakan intervensi KPK di sini, melobi menteri-menteri datang menandatangani itu suatu lobby yang luar biasa loh. Upaya yang sangat berat itu. Lalu diturunkan menjadi permen sekarang. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Permennya sudah ada. Apakah jalan atau tidak urusan lain. Nah, memang persoalannya lalu muncul lagi dari sisi hukum ini. Permennya adalah Permen Ristek Dikti 33 2019. Sementara nomenklatur Kemenristek Dikti sudah tidak ada. Nah, biasanya orang-orang hukum di sini mainnya dia. Mangga. Jadi poinnya memang
soal dukungan pimpinan perguruan tinggi sangat-sangat diperlukan. Karena, sekali lagi saya katakan tadi, apa yang dilakukan oleh Bu Indah, apa yang dilakukan Bu Indah dan kawan-kawan, Bu Marcel di Unika, Sugiya Pranata dan kawan-kawan, Bu Asri, Pak Yusuf di Paramadina dan kawan-kawan, Pak Agus di Unpad, semua jika dilakukan tanpa ada dukungan dari dan komitmen dari pimpinan perguruan tinggi, akan tidak bermakna. Dia akan bermakna. Dukungan itu sangat penting. Jadi barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan. Matur nuwun, Mas Moderator.